Halo everyone, perkenalkan nama saya Nanda Awalia. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dari jurusan Epidemiologi angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang epidemiologi penyakit menular. Apa sih epidemiologi penyakit menular itu? Epidemiologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi 3 kata. Kata yang pertama itu epi, yang berarti pada. Kata yang kedua itu demos, yang berarti masyarakat. Dan kata yang ketiga itu logos, dan yang berarti ilmu. Jadi epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sesuatu yang terjadi di masyarakat. Sedangkan penyakit menular merupakan jenis penyakit yang dapat menyebar dari satu individu ke individu lainnya, baik pada manusia maupun hewan. Penyakit ini muncul akibat interaksi dari 3 triad epidemiologi. Yang pertama itu host, yang kedua agent, dan yang ketiga itu environment. Tujuan mempelajari epidemiologi penyakit menular itu untuk memperjelas rantai penularan atau proses suatu infeksi sehingga dapat mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah pengendalian yang efektif. Dengan cara ini, mungkin penyakit menular dapat dicegah agar tidak menjadi masalah kesehatan di masyarakat. Itulah istilah dalam epidemiologi penyakit menular. Istilah pertama, ada prepatogenesis. Prepatogenesis itu tahap sebelum terjadinya suatu penyakit, namun sudah terdapat interaksi antara agen penyebab penyakit seperti bakteri atau virus, manusia, dan lingkungan. Namun, penyakit belum muncul secara klinis. Yang kedua ada patogenesis. Patogenesis itu tahap di mana gejala penyakit sudah terlihat karena di prepatogenesis itu atau penyebab penyakitnya belum masuk, tapi belum ada tanda-tanda kalau kita ini terserang penyakit. Nah, di tahap ini agen penyakit berhasil menginfeksi host atau manusia. Yang ketiga itu ada endemik, yang berarti penyakit yang secara terus-menerus ada dalam suatu wilayah. Yang keempat itu ada epidemik. Di epidemik ini artinya peningkatan jumlah kasus atau suatu penyakit secara tiba-tiba di suatu wilayah. Dan yang kelima itu ada pandemi, seperti yang kita rasakan kemarin. Pandemi itu yang menyebar secara luas dan cepat ke berbagai negara dan benua, bahkan seluruh dunia. Salah satu penyakit menular yang saya akan jelaskan di sini itu penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau biasa kita singkat sebagai ISPA. ISPA ini yang menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia. ISPA dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit, mulai dari yang tanpa gejala, infeksi ringan, hingga penyakit parah yang berpotensi mematikan. Kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut di Indonesia menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan, terutama di kawasan perkotaan. Peningkatan kasus ini dipicu oleh musim kemarau yang berkepanjangan dan tingginya polusi udara. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Jakarta mencatat lebih dari 100.000 kasus ISPA setiap bulan selama 6 bulan terakhir secara nasional dari Januari hingga September 2023. Kasus ISPA diperkirakan mencapai antara 1,5 hingga 1,8 juta kasus. Karakteristik umum infeksi saluran pernapasan akut yang dimulai dari penyebabnya,
yang biasanya disebabkan oleh virus seperti virus influenza, adenovirus, rhinovirus, dan coronavirus, serta bakteri seperti Haemophilus influenza. Penularannya dapat terjadi melalui droplet dari batuk atau bersin serta kontak langsung dengan permukaan yang terkontaminasi virus atau bakteri yang kemudian tersentuh oleh tangan dan menyentuh mulut, hidung, atau mata. Masa inkubasi penyakit ISPA sendiri itu bervariasi, tergantung pada jenis patogen penyebabnya. Namun, umumnya penyakit ini dapat sembuh dalam waktu 7-10 hari. Hubungan epidemiologi penyakit menular dan epidemiologi perilaku. Perilaku itu sendiri, seperti perilaku merokok, secara signifikan meningkatkan risiko anak terinfeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Karena asap rokok mengandung ribuan bahan kimia berbahaya yang sangat merugikan kesehatan, terutama pada anak-anak. Paparan asap rokok dapat memicu berbagai masalah kesehatan pada anak, termasuk ISPA. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama itu karena sistem pernapasan anak yang masih berkembang, mulai dari paru-paru anak yang masih dalam tahap pertumbuhan, dan paparan asap rokok dapat menghambat perkembangan paru-paru serta menyebabkan kerusakan permanen. Dan dua, sistem kekebalan tubuh yang masih lemah. Sistem kekebalan tubuh pada anak belum sekuat orang dewasa, sehingga mereka lebih mudah terkena infeksi, termasuk ISPA. Dikarenakan asap rokok juga dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh anak yang membuatnya lebih rentan terhadap infeksi. Adapun dampak ISPA pada anak yang diakibatkan paparan asap rokok. Yang pertama, anak cenderung lebih sering sakit dibandingkan anak yang tidak terpapar. Yang kedua, paparan dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga, dalam beberapa kasus ISPA yang dipicu oleh asap rokok dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia. Merokok di sekitar anak-anak merupakan ancaman serius bagi kesehatan mereka, meningkatkan risiko penyakit dan mengganggu perkembangan secara keseluruhan. Jadi itulah tadi penjelasan saya terkait dengan penyakit menular yang signifikan, yaitu penyakit ISPA, yang dimana berhubungan dengan perilaku pada manusia.